Bismillahirrahmanirrahim. Ayo umrah bulan Maret bersama saya, ya. Ada niat, ada doa, ada usaha. Insya Allah dah bisa berangkat bareng. Amin. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu berbanding terbalik. Di mana harusnya dia bisa bertanggung jawab dengan para korban ini, tapi kenyataannya tidak dilakukan, teman-teman. Ada program umroh merdeka yang mangkrak, dan ada warung Steak and Shake yang tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Maka sekali lagi saya katakan untuk tetap suarakan boykot warung Steak and Shake Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabatku, subscriber Cahaya Islam. Saya akan menampilkan potongan-potongan cuplikan video di mana di sana Yusuf Mansur mempromosikan Paytrain dan program yang ada di dalamnya bernama Umroh Merdeka dengan begitu semangatnya, yang mana hari ini program itu mangkrak dengan informasi yang tidak jelas, teman-teman. Bahkan tidak ada informasi sama sekali. Tapi kenyataannya Yusuf Mansur justru membangun bisnis kulinernya, kerajaannya bernama Warung Steak and Shake, yang mana itu kami duga kuat sumber dananya berasal dari Umroh Merdeka, teman-teman. Kenapa kami bisa berbicara seperti itu? Sampai hari ini pihak Yusuf Mansur ataupun pihak Warung Steak and Shake belum memberikan klarifikasi terkait dengan surat yang dikirimkan oleh Pak Darso Arif berupa pertanyaan-pertanyaan berupa tabayun. Sebenarnya ada apa antara Warung Steak and Shake dan Yusuf Mansur? Sampai detik ini, sampai video ini saya buat, belum ada pernyataan jelas dari Warung Steak and Shake, pihak Warung Steak and Shake untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Darso Arif itu. Pak Darso Arif tidak hanya meminta untuk mewawancarai pihak Warung Steak and Shake, bahkan ketika pihak Warung Steak and Shake tidak bersedia diwawancarai, Pak Darso Arif hanya meminta tulisan tanggapan dari Warung Steak and Shake mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Pak Darso Arif, teman-teman. Tapi kenyataannya sampai hari ini belum ada respon. Bahkan dari Yusuf Mansur sendiri pun belum ada klarifikasi terkait bagaimana sebenarnya dia di Warung Steak and Shake. Namun jejak-jejak digital mengenai pernyataan Yusuf Mansur yang secara jelas mengatakan bahwa dia sudah bergabung di Warung Steak and Shake di tahun 2010 di channel TV One, itu sangat jelas sekali, tidak bisa dibantahkan lagi, teman-teman. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke Warung Steak and Shake, langsung itu saya sama istri ngenolin. Jadi keuntungannya 2010 tuh satu outlet bagikan kepada udah puluhan juta. Ya buat anak-anak yatim, anak-anak binaan, para ustadz yang ikut sama kita, mensubsidi gerakan dakwah, takfiz dan lain sebagainya. Di sisi lain, Yusuf Mansur bersama dengan bisnis-bisnis yang kemudian dia presentasikan dan semua itu mangkrak, teman-teman. Hotel City, Paytrain aset manajemen yang kemudian sudah ditutup oleh OJK, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Moya Fidi, Batubara. Dan yang paling terbaru itu adalah perumahan Kaisal Mansur yang juga menyeret namanya. Ini kemudian menjadi pertanyaan, kenapa setiap bisnis yang dibangun oleh Yusuf Mansur yang sifatnya itu mengajak umat untuk menyetorkan duitnya di sana untuk berinvestasi, itu semuanya mangkrak, teman-teman. Dan mangkraknya itu tidak jelas. Tapi di sisi lain, Yusuf Mansur bisa membangun atau bisa bergabung sebagai investor atau apapun itu di Warung Steak and Shake. Dari mana kira-kira Yusuf Mansur memperoleh modal? Inilah yang kemudian menjadi tanda tanya besar. Mari kita simak video lama dari Yusuf Mansur bagaimana kemudian mereka mempromosikan Paytrain dan program Umroh Merdekanya, teman-teman. Paytrain Merdeka. Paytrain Merdeka adalah program yang membantu mendekatkan diri ke Ka'bah bagi para mitra yang ingin melaksanakan ibadah umroh. Dengan biaya booking seat ringan sebesar 3,5 juta rupiah. Para mitra langsung mendapat perlengkapan umroh, jadwal manasik, menentukan waktu keberangkatan sesuai kesiapan, dan tambahan fasilitas pilihan berangkat dari 18 kota di seluruh Indonesia dan Asia. Yap, jelas di situ. 3,5 juta yang sampai hari ini kemudian memakan korban sejumlah kurang lebih 7 ribuan korban, teman-teman. 7.426 atau kurang lebih seperti itulah, yang mana saya kalkulasi 3,5 juta itu totalnya menembus angka 25.991 juta, teman-teman. Yang mana ini ketika perorangan menuntut ini sangat kecil sekali, tapi skalanya besar, teman-teman.
Jadi kita jangan melihat 3,5 juta per orangnya, tapi lihat total orang yang kemudian sudah menyetorkan duit di sana. 7 ribuan lebih, teman-teman. Ini bukan angka yang kecil, ini besar sekali, teman-teman. Besar sekali. Dan sampai hari ini orang-orang belum ada yang berangkat umroh, teman-teman. Bagaimana program ini kemudian bisa mangkrak, ini kan satu keanehan gitu. Satu keanehan. Dan ketika program ini mangkrak, yang jadi pertanyaan kemudian adalah kemana aliran dananya gitu. Kemana aliran dananya. Dan anehnya lagi, Yusuf Mansur kok bisa tiba-tiba bergabung dan memiliki bisnis kuliner bernama Warung Steak and Shake. Di video-video sebelumnya saya sudah paparkan bagaimana Yusuf Mansur mengunjungi Warung Steak and Shake, bagaimana kemudian muncul pernyataan Yusuf Mansur yang menyebutkan nominal pajak dari Warung Steak and Shake per bulannya, per harinya, di mana Yusuf Mansur membuat pernyataan menyatakan bahwa dia di tahun 2010 bersama istrinya Maimunah bergabung di Warung Steak and Shake, teman-teman. Ini kan satu hal yang bagi saya, dugaan terbesar saya ini punya tali temali dan punya hubungan, teman-teman. Ketika di satu video di channel YouTube Hotman Paris, Hotman Paris menanyakan dari mana Yusuf Mansur sampai bisa kaya seperti sekarang ini. Yusuf Mansur kebingungan menjawab itu, teman-teman. Mari kita lanjutkan sepak terjang dari Yusuf Mansur dalam mempromosikan PayTren dan program umroh merdeka ini, teman-teman. Nyari duit itu susah, gampang banget. Nyarinya di PayTren, bismillah. Banyak bener insya Allah. Kata siapa nyari kerja susah? Ada pekerjaan yang gampang banget dicarinya, gampang banget dapatnya, bahkan bisa jadi usaha sekalian. Ya, namanya PayTren. Jadi mesti tahu nih teman-teman apa itu namanya PayTren itu apa ya? Bagaimana? Cari tahu, nanti nggak dapat duit loh, nggak dapat kerjaan, nggak dapat usaha, insya Allah. Siapa bilang bangun rumah susah? Siapa bilang beli mobil itu mahal? Kagak. Udah pakai PayTren dan tenang, cari tahu tentang PayTren itu apa, ya, sama yang bawa video ini, insya Allah. Dan ntar juga udah pada punya rumah, pada punya mobil. Kata siapa pergi haji, pergi umroh susah, belum kenal PayTren dia. Jangan izin Allah kalau dia udah kenal PayTren, waduh, pergi haji saja jengkal. Amin. Jengkal, umroh bisa bolak balik. Amin. Sebulan ada 12, setahun ada 12 bulan. Kalau kenal sama PayTren, umrohnya bisa 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo umroh bulan Maret bersama saya, ya. Ada niat, ada doa, ada usaha. Insya Allah dah bisa berangkat bareng. Amin. Ditunggu ya. Umroh Makkah, Madinah, Jeddah, insya Allah. Selain nanti duitnya, insya Allah bakal dimudahkan oleh Allah jalannya. Dan yang kejadian bakal diganti sama Allah. Udah, semua kebaikan itu sudah sah. Asal bismillah dan nawaitu karena Allah. Apalagi buat tanah suci. Insya Allah diganti 10, 20, 70, 100 hingga 700 kali lipat, bahkan plus. Surga balasannya ridho dan maghfirah. Insya Allah. Jangan lupa umroh Maret bersama saya Yusuf Mansur. Insya Allah. Jelas banget ya, di sana ada Yusuf Mansur yang mempromosikan umroh merdeka. Bahkan di situ secara jelas dan nyata Yusuf Mansur mengatakan, kita berangkat gitu. Bahasanya seperti itu gitu. Dan yang mempromosikan ini Yusuf Mansur, teman-teman. Yusuf Mansur yang mempromosikan, nama dia besar sekali. Bagi saya ini salah satu tokoh agama papan atas di Indonesia, teman-teman. Tokoh nasional. Jadi siapa yang kemudian tidak tertarik, teman-teman? Jadi ketika ada komentar yang kemudian menyalahkan korban, kok mudah percaya? Siapa yang tidak percaya gitu? Apalagi melihat masyarakat kita ini sangat patuh kepada ulama. Yang pernah saya katakan bahwa ini di satu sisi bagus, tapi di sisi lain ini kemudian menjadi peluang bagi orang-orang yang jahat yang kemudian memanfaatkan hal ini gitu. Jadi tidak heran ketika kemudian sampai menembus angka ribuan orang yang menyetorkan duit gitu. Yang mana sampai hari ini saya belum mengetahui apakah sudah ada yang berangkat atau tidak gitu. Harusnya kan kalau memang ini program berjalan dengan bagus, jelas gitu. Alasannya kenapa sampai kemudian hari ini mangkrak atau bagaimana gitu. Kan banyak kita lihat itu program-program umroh yang lain gitu. Buktinya mereka lancar-lancar saja. Tapi kok Yusuf Mansur ini menjadi salah satu orang yang membuat program umroh merdeka yang kemudian itu bermasalah. Dan sampai hari ini belum tersentuh gitu. Padahal yang lain, program-program umroh yang lain itu sudah tersentuh hukum dan sudah diadili pelakunya gitu. Kok Yusuf Mansur tidak? Masa ini ada tebang pilih? Atau bagaimana gitu? Kan harusnya orang ini dipermasalahkan gitu. Soalnya ini sudah mengumpulkan duit dari orang banyak gitu.
yang mana terkumpul sampai menyentuh nominal puluhan miliar. Ini angka yang fantastis, teman-teman. Sementara orang yang hari ini yang kemudian waktu itu mentransfer duit atau berinvestasi ke situ, sampai hari ini belum berangkat, teman-teman. Cita-cita mereka untuk umrah kemudian gagal, teman-teman. Harusnya ini ditelusuri oleh pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang kemudian punya wewenang untuk menelusuri ini, teman-teman. Bagi saya ini sebenarnya masalah sederhana sekali, bisa diselesaikan. Asal kemudian pihak-pihak yang harusnya turun tangan untuk melakukan itu mau kemudian berpartisipasi, teman-teman. Maka kita doakan Pak Zaini Mustafa, Pak Darus Arif untuk terus berjuang di jalan amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman, beserta orang-orang yang mensupportnya, teman-teman. Karena kenapa, teman-teman? Ini bagi saya adalah satu kezaliman. Kalau kita mau katakan bahwa jangan sampai Yusuf Mansur sudah tidak punya uang, dia masih punya warung stick and stick, dia masih punya sumber dana, dia masih punya aset di mana-mana gitu. Ini hanya keserakahan saja yang kemudian membuat masalah ini menjadi seperti ini, teman-teman. Bagaimana kemudian korban harus terlunta-lunta, harus merangkak untuk menuntut haknya, yang bagi Yusuf Mansur itu tidak seberapa, teman-teman. Tidak seberapa, hanya secuil dari aset yang dia miliki. Tentu teman-teman tahu bahwa Yusuf Mansur sering bercerita pernah memiliki klub sepak bola, kemudian membeli ini, membeli itu, berinvestasi ke sini, berinvestasi ke situ, membuka usaha ini. Tapi kenyataannya apa, teman-teman? Untuk kemudian sekedar mengembalikan hak-hak daripada orang-orang yang sudah terlanjur menyetorkan duit saja, tidak dilakukan, teman-teman. Jangankan itu, menemui mereka saja untuk kemudian sekedar tabayun, tidak dilakukan, teman-teman. Ini bagi saya satu kezaliman yang luar biasa, dan itu dilakukan oleh seorang tokoh yang kemudian dulunya dieluk-elukan oleh umat gitu, sangat dipercayai gitu. Makanya tidak heran kemudian kenapa banyak kemudian yang korban yang bermunculan, karena ini pelakunya adalah orang yang sangat dipercayai gitu, orang yang cukup terkenal, bukan cukup lagi, sangat terkenal, teman-teman. Sekali lagi saya katakan ada tali temali. Kenapa? Ini satu keheranan gitu. Kok bisa bisnis-bisnis yang dia bangun, yang mana itu kemudian membuat orang-orang harus berinvestasi, itu mangkrak, tapi ketika dia membuat usahanya sendiri, dia bergabung dengan Jody Bertuseno, membangun, mengembangkan, membesarkan warung stick and stick, itu kok lancar-lancar dan aman-aman saja sampai sekarang. Modalnya dari mana? Dan kok bisa seperti itu gitu? Bisa berbeda. Kan kita bisa lihat tolak ukurnya. Kok banyak banget sih yang dibuat oleh Yusuf Mansur, batu bara, Paitren, Umroh Merdeka, Tabung Tanah, Pondok Temoya Fidi, Hotel City, kok bisa mangkrak semua itu loh. Tapi ada warung stick and stick yang dia bangun, usahakan sendiri bersama Jody, itu bisa jalan, teman-teman. Kan ini satu keanehan. Seolah-olah kayak dia ngumpulin duit ke sini untuk membangun bisnis sendiri, kerajaannya sendiri gitu. Kan ini luar biasa, teman-teman. Luar biasa. Mari kita simak video pernyataan dari Yusuf Mansur yang kemudian membawa-bawa nama warung stick and stick. Okay. Nah, niatnya Mas Jody sama Mbak Anik, pemegang saham yang lain di warung stick yang mayority, niatnya adalah ngambilin orang yang pada nganggur supaya kerja. Cakep. Sampai kurang lebih 2.000 pegawai Ustaz. Iya, kurang lebih. Untuk di kuliner. Jadi kan yang gitu-gitu ditolongin sama Allah gitu loh. Jadi nomor satunya jangan duit dulu gitu. Ntar ngikut lah kalau duit. Ustaz, target awal ketika ikut terlibat dalam bisnis kuliner, apa yang menjadi konsep pemikiran Ustaz? Nyari jalan supaya bisa ngebiayain anak-anak tahfiz. Nyari jalan supaya kemudian bisa buka rumah-rumah tahfiz di mana saja. Nyari jalan supaya bisa menjadi donatur, bukan cuma mengajak orang menjadi donatur, tapi menjadi donatur. Jelaskan pernyataan dia. Di mana perkataan itu hari ini? Di mana? Di mana? Wahai Yusuf Mansur, jawablah sendiri pernyataan Anda gitu. Menjadi donatur gitu. Di mana? Tidak usah kita berbicara Anda harus memberi atau membantu orang di sana sini, tidak usah. Cukup untuk hari ini, cukup untuk Anda menemui saja para korban dan kemudian mengembalikan hak-hak mereka jika Anda merasa bahwa hak itu perlu mereka terima gitu. Hak itu memang harus berada di tangan mereka. Bagaimana Anda bisa berpikir bahwa Anda melihat orang-orang yang kemudian muncul di media, muncul di televisi, ada yang sampai menangis ketika diwawancara oleh Pak Darso, menuntut haknya, lalu kemudian Anda diam saja, sementara di sisi lain, di masa lalu Anda bisa berbicara dengan begitu percaya dirinya, bahwa ini semua kami lakukan untuk kemudian membantu menjadi donatur, menjadi apa itulah, membantu mereka-mereka yang membutuhkan segala macam.
Bahkan rumah-rumah tahfiz banyak yang kemudian tutup, banyak yang kemudian beroperasi secara mandiri. Di mana kata-kata Anda itu? Sementara Anda hari ini kemudian berleha-leha dengan warung stick and stick Anda gitu. Saya sudah ada pada titik keyakinan bahwa memang Yusuf Mansur ini pelit gitu. Saya sudah berada pada satu titik yang kemudian yakin sekali bahwa orang ini sangat bakhil sekali. Karena kalau dibandingkan dengan kerugian para korban, dibandingkan dengan aset yang dia miliki sekarang, secara kasat mata kita melihat saja, Yusuf Mansur masih sangat mampu untuk kemudian membantu mereka mengganti rugi hak-hak dari para korban ini. Karena sedikit banyak Yusuf Mansur ada di situ gitu loh. Contoh untuk kasus investasi batubara sudah sering kami katakan, bahkan saya sampai memperlihatkan link atau website dari pengadilan tinggi gitu, pengadilan negeri gitu, salah satu pengadilan negeri, di mana di situ jelas-jelas dinyatakan bahwa Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa, di mana PT Adi Partner Perkasa ini adalah salah satu pihak yang kemudian menangani investasi batubara ini gitu, perusahaan selain BMT Darussalam, teman-teman. Jelas bahwa di situ Yusuf Mansur adalah salah satu pihak yang harusnya bertanggung jawab, teman-teman. Tapi mengapa sampai hari ini tidak ada itikat baik untuk kemudian bertanggung jawab, sekedar menemui para korban saja tidak dilakukan, teman-teman. Artinya bisa kita katakan bahwa pernyataan Yusuf Mansur yang barusan ini hanyalah omong kosong, teman-teman, untuk mencitrakan dirinya di depan media, untuk kemudian mulai lagi untuk kemudian membuat orang-orang itu terkecoh, membuat orang-orang itu kemudian wow, padahal kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Ada orang-orang seperti Pak Soeharto yang kemudian harus menangis, harus viral dulu, baru digantikan duitnya yang hanya 10 juta, teman-teman. Hanya 10 juta. Lagi-lagi saya mau katakan bahwa pernyataan Yusuf Mansur di waktu lalu berbanding terbalik. Di mana harusnya dia bisa bertanggung jawab dengan para korban ini, tapi kenyataannya tidak dilakukan, teman-teman. Ada program Umroh Merdeka yang mangkrak, dan ada warung stick and stick yang tetap berdiri kokoh sampai hari ini. Maka sekali lagi saya katakan untuk tetap suarakan boykot warung stick and stick Yusuf Mansur. Saya Rizal Walid, see you on the next videos.